Apa yang timbul di publik tentang masalah antara lain yang good looking dan sebagainya. Pertama perlu saya garis bawahi, itu muncul bukan di acara Kementerian Agama, tapi di acaranya Kementerian PAN RB. Pada saat orang bertanya, kok Menteri Agama suka sekali ngomong deradikalisasi? Saya katakan memang topiknya adalah deradikalisasi. Jadi kalau topiknya deradikalisasi, mohon maaf kalau bercanda dikit, tidak mungkin Menteri Agama cerita tentang bagaimana memasak gulai kambing. Pasti bercerita tentang apa upaya deradikalisasi yang perlu dilakukan. Karena topiknya memang ASN no radikalisasi. Itu adalah topik yang diberikan oleh Menteri Agama. Oleh Menteri PAN RB. Sehingga saya diminta untuk memberikan masukan dalam kaitan ini. Bagaimana ASN supaya menjadi no radikal. Jadi masukan saya pasti tentang itu. Kemudian kedua perlu saya garis bawahi. Saya mohon maaf tidak tahu bahwa itu menjadi konsumsi publik. Saya kira itu internal ASN. Internal ASN. Kalau bicara tentang publik, pasti saya akan bicara tentang bahasa yang berbeda, meskipun substansinya sama. Oleh sebab itu, maka saya cerita, kalau mau bicara tentang ASN no radikal, maka perlu diperhatikan satu, rekrutmennya. Kedua, pada saat pendidikan-pendidikan di lembaga lanjutan-lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, pada saat ibadah. Orang bertanya, Bapak sebut rumah ibadah, kok Bapak ngomongnya cuma masjid doang? Karena pada saat jam kerja, ASN hanya berhadapan dengan masjid. Tidak ada ibadah lain yang dilakukan jam kerja. Islam, saya kalau di kantor, paling sedikit makan 3 sholat. Mungkin duha, kadang ya biasanya 2 lah. Tapi kadang-kadang bisa 3. Duha, lohor, asar. Kadang-kadang ditambah dengan maghrib di tempat. Dan biasanya hampir semua kalian melakukan di masjid. Kemudian habis sholat lohor biasanya masih ada kultum. Selain itu tentu aja nanti sholat Jumat juga ada khotbah. Jadi pada saat saya membicara tentang rumah ibadah, kemudian saya berbicara lebih lanjut tentang masjid. Karena masjidlah yang ASN yang digeluti ASN pada saat hari-hari kerjanya. Tidak ada gereja di situ, tidak ada kuil apa. Jadi kalau ditanya, kok Bapak kemudian ngomong masjid aja? Bapak seperti benci sekali sama Islam. Wah, saya kira aneh juga kalau ada orang ngomong seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Tadi kembali saya katakan bahwa ini acara internal ASN. Dan saya terkejut juga pada saat saya bicara ditampil di TV One tadi malam, background-nya kelihatan saya sedang memberikan loh. Oh, ini rupanya bukan internal ASN jadinya. Nah, pada saat bicara tentang rekrutmen, saya garis bawahi. Bagaimana tadi pada saat hati-hati pada saat menyelesaikan rekrutmen. Jangan sampai ada benih-benih radikal yang masuk. Dan saya katakan juga, saya tambahkan di situ, belum ada undang-undang yang melarang khilafah, saya bilang. Sehingga orang ngomong khilafah sah saja. Tapi karena Indonesia negara berdaulat, memang kalau ada pemikiran yang punya pemikiran bahwa Indonesia ini bisa diatur oleh pemerintahan lain di luar Indonesia, berarti itu menyalahi negara berdaulat. Dan tidak boleh ada ASN yang berpikir seperti itu. Kemudian tentang pendidikan di dalam pemerintahan, saya bilang hati-hati pada saat memberi pembekalan. Betul-betul yang memberi pembekalan itu juga bisa memberi pembekalan dengan baik tentang masalah kapasitas kerjanya dan juga wawasan kebangsaannya. Nah, tentang masjid saya sampaikan itu kembali karena ini ngomongnya internal ASN, saya bilang pengurus masjid hendaknya berasal dari ASN, jadi jangan dari luar ASN karena akan riskan. Kemudian waspadai penyusupan kalau ada paham-paham radikal. Memang saya sebut paham radikal itu biasanya masuk dengan memasukkan orang. Kalau orang punya niat tidak baik memasukkan paham radikal ke masjid, masukkan dari anak-anak yang orang pemuda yang punya good looking,
punya pengetahuan agama cukup baik, bahasa Arab cukup baik, sehingga orang akan tertarik. Tertarik, kemudian dia mungkin setelah itu mulai mengembangkan ajarannya. Itu sama aja dengan Snokhogronya masuk ke Indonesia, ke Aceh. Dipilihlah orang Belanda yang pengetahuan agama Islamnya bagus. Masuklah Snokhogronya. Kita nggak waspada, kita terima dia dengan padahal masuk ke dalam dia kemudian merusak Islam, merusak Aceh, mengadu domba Aceh satu sama lain. Bukan berarti tidak boleh yang terima itu berarti jelek, bukan. Jadi kalau ada anak-anak orang masuk good looking sana, bahasa Arab bagus, pengetahuan agamanya bagus, hafal Quran lagi, itu yang kita butuhkan. Tapi kita cek dulu. Coba cek akunnya, dia punya akun enggak? Ikutin akunnya. Oh, akunnya ternyata clear, enggak pernah dia ngomong-ngomong sesuatu yang radikal. Ini yang kita butuhkan. Paling tidak untuk mengisi kegiatan pada saat selesai sholat lohor. Ada kultum, ya namanya kultum, tapi bisa sampai 20 menit, setengah jam. Karena tidak mungkin orang pengurus itu tiap hari mulai kultum, dia butuh orang kan Tuhan. Bagus ini. Jadi kalau dibilang Menteri Agama anti sama anaknya, bukan itu. Itu kan cara masuk dalam intelijen pun kita pikir gitu. Mungkin dalam dunia intelijen internasional, memasukkan menyusupkan dalam dunia intelijen kan dengan memasukkan orang-orang yang good looking, pengetahuan luas ke dalam community tertentu. Di dalam baru bisa kelihatan aslinya. Kita butuhkan sekali di masjid itu ada anak-anak yang orang-orang yang bisa pengetahuan agama yang luas, hafal Al-Quran dan sebagainya, tapi waspadai, lihat kembali akunnya bagaimana. Oh anak ini ternyata bagus Pak, tidak ada apa yang bagus, itu yang perlu kita orang. Jadi kalau dibilang Menteri Agama nggak suka semua orang hafal Al-Quran, kita meningkatkan kerjasama luar biasa dengan Arab, dengan Emirat Arab dalam kaitan meningkat memperbanyak penghafal Al-Quran kita. Pada saat acara terakhir saya dengan mentian dari Saudi Arabia memberi hadiah-hadiah dan menyaksikan mereka lomba penghafal Al-Quran. Mereka bilang, Pak baru kali ini ada menteri agama yang ada orang penghafal Al-Quran duduk mendengarkan. Yang dulu-dulu kata mohon maaf ya bukan. Biasanya Pak cuma datang berikan hadiah pergi. Bapak dengar di sini. Saya bilang yang usia sekian, coba saya ingin dengar gitu. Jadi kembali ya kalau ada kata-kata balik itu satu mungkin salah di saya karena saya tidak tahu bahwa ini forum publik. Saya berbicara pada ini internal ASN, saya memberi garis bawahi seperti itu. Jadi kembali saya garis bawahi itu acara internal ASN dan memang menyedihkan kalau memang ada yang menyusup pengetahuan agama yang tinggi tapi membawa paham radikal. Saya pernah 2 kali bertugas dalam misi-misi perdamaian seperti ini. Kadang-kadang saya menangis melihat 2 pihak yang berteriak dengan penuh kebencian, saling menghantam satu sama lain, saling membunuh dengan penuh kebencian, dan masing-masing meneriakkan nama Tuhan yang sama. Dan ini terjadi berkali-kali. Jadi kembali, itu kan gaya dimanapun kalau orang niat melakukan penyusupan seperti itu. Jadi kalau saya tadi kan kalau terlalu terbuka ngomong ya memang internal ASN dan saya tiba-tiba terkejut tadi malam sebelum saya ngomong di TV One ditayangkan saya duduk di depan itu sedang loh ini. Tapi saya menegur menteri nggak boleh lagi lah udah terlanjur begitu ya. Saya bilang wah gimana Pak Menteri Pan RB kok malah itu saya kira internal kok ditayangkan begitu. Tapi ya mungkin ya salah saya mestinya saya juga punya kewaspadaan seperti itu. Jadi kembali saya garis bawahi, itu acara internal ASN, temanya ASN no radikal, karenanya saya pasti ngomong tentang deradikalisasi. Dan itu programnya Pan RB, sehingga saya mengangkat yang perlu diwaspadai saat rekrutmen, saat pendidikan, dan saat ibadah. Kenapa ibadah kemudian ngomongnya kok tentang masjid aja, tentang Islam? Bapak ini dibenci sekali sama Islam. Ya karena memang kalau nama ASN jam kerja, hari kerja, dia pasti hanya bergelut dengan masjid. Tidak ada kegiatan agama lain dilakukan. Pak Ketua, interupsi sebentar Pak Ketua. Ya. Boleh Pak Menteri supaya nanti. Saya kira tadi diskusi kita soal penjelasan Pak Menteri soal kejadian good looking itu, menurut saya pasti akan terjadi debat panjang. Tadi juga Pak Menteri menyampaikan soal radikalisme juga pasti akan terjadi perdebatan karena masing-masing punya perspektif tentang itu Pak Menteri. Nah,
sebetulnya ini belum clear, Pak Ketua. Belum clear. Misalnya soal apa yang diminta oleh Pak Ketua, soal PJJ, ya, soal pembelajaran jarak jauh. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, menurut kami belum clear. Soal misalnya, ini kami dapat menerima WA banyak sekali, Pak, tentang pemotongan 100.000 per siswa untuk dana BOS di madrasah. Itu perlu diklirkan, Pak. Ya, padahal kami, ya, waktu awal-awal COVID, saya sendiri yang bicara. Jangankan dipotong, Pak Ketua, dialihkan untuk dana. Kami belum selesai, Pak, bisa Pak? Ini ada masih tentang ini masih ada. Enggak, justru Oke. itu Pak. Justru yang kami inginkan sebetulnya adalah mengklirkan hal-hal yang sebetulnya harus tegas. Apalagi kalau kita bicara, ini kan disangkanya kami DPR ini, Komisi 8, menyetujui pemotongan itu. Iya, Itu yang harus diketahui oleh Pak Menteri. baik. Yang kedua, Pak Menteri, kita juga bisa berdebat soal radikalisme ini. Soal good looking, soal hafiz, dan lain-lain itu. Kalau Bapak katakan bahwa hal ini terjadi akibat penyusupan-penyusupan, apakah Bapak tidak melihat ada variabel lain? Misalnya variabel media sosial misalnya. Ya. Penetrasinya melalui itu, penyusupannya melalui itu. Jadi maksud saya begini, kalau menyangkut hal-hal yang sensitif terhadap kepentingan umat, kita harus clearkan. Misalnya Bapak menyebutkan, ada orang yang memiliki pemahaman agama, bahkan dia hafidz misalnya, tapi itu bukan berarti bahwa ajaran Islamnya tidak sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Harus ditegaskan itu. Baik. Sehingga tidak menimbulkan kesan Ya. bahwa pemerintah ini seperti Islamophobia, itu yang harus dihindari, Pak. Dari awal harus di-disclaimer, supaya tidak menimbulkan tafsir bahwa pemerintah ini seperti ya anti terhadap semangat yang ingin dibangun melalui Islam rahmatan lil alamin itu. Coba kalau Bapak sampaikan waktu itu. Ya, misalnya cerita tentang bagaimana Abdurrahman bin Mulzam juga seorang hafiz gitu. Tapi kan itu kita sebut sebagai bagian dari sejarah yang harus kita kubur, dan kita katakan bahwa ya, yang namanya pemahaman agama kita bisa salah dan bisa disalahgunakan. Nah, kalau itu dijelaskan secara lebih komprehensif, tidak menimbulkan penafsiran di berbagai pihak, saya kira persoalannya akan clear. Nah, ini Pak Menteri, ya, jangan sampai menimbulkan kesan bahwa ya seperti yang diduga banyak pihak itu. Saya terus terang aja, saya juga setuju dengan langkah Bapak untuk mengklirkan ASN supaya memang bebas dari pemahaman yang tidak sesuai dengan semangat Islam rahmatan lil alamin kalau dia beragama Islam. Tapi tentu caranya yang harus kita Baik. perbaiki gitu, Pak. Ya. Ya, saya kira Pak Menteri, saya dikit aja Pak. Kalau tadi alasan Pak Menteri itu acara internal, zaman sekarang kan Ya, ya. sangat canggih Pak. Ya, Handphone bisa merekam, bisa langsung Pak. Ya. Baik. Jadi kalau itu alasannya saya kira kurang tepat Pak. Maka ini udah terlanjur gaduh nih Pak. Saya kira penting dikelirkan. Jadi tanggapan masyarakat itu memang Pak Menteri ngomongnya seperti itu. Baik. Orang yang hafal Al-Quran, bahasa Arabnya bagus, good looking, itu sepertinya radikal gitu loh Pak. Nah ini yang saya kira penting. Kalau alasan Pak Menteri itu acara internal, saya kira tidak masuk akal Pak. Artinya pembantu-pembantu Bapak ngasih masukan juga nggak benar gitu Pak. Silakan Pak. Baik, itu waktu sebetulnya untuk 3 pemateri, waktunya diberikan terbatas. Kemudian setelah saya hitung, waktu saya hanya per orang hanya sekitar 14 menit. Dan saya angkat 3 poin itu. Sebelumnya saya tanya tuh PNPT di sebelah saya, Anda ngangkat tentang apa? Saya terutama ngangkat Pak antara lain tentang hoak-hoak nih. Oke, kalau itu saya nggak usah ngomong itu lagi. Jadi kembali, kalau mau direkam kembali, dilihat saja yang utuh.
BNPT ngomong apa, saya ngomong apa, kemudian satu lagi apa itu, Biro Kepegawaian tidak salah ngomong apa, pasti kami tidak ada salah satu yang masing-masing memperkuat, tapi tidak ada yang begitu ya. Jadi mungkin kalau mau dilihat, saya kira kita lihat secara utuh aja kapan-kapan tentang itu. Bukan hanya saya, tapi bertiga pada saat ngomong ini tentang narasumber ini.